Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 81, Orang-orang di Kota Provinsi. Matthew menggigil, menghindari tatapan Stuart. Sudut mulutnya berlumuran darah, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Dia sangat ketakutan. Stuart menarik napas dalam-dalam dan segera mengambil ponselnya, memutar nomor. Butuh beberapa saat sebelum terhubung, dan suara rendah datang. Saudara. Petik 2. Stuart mendengus. Yang bungsu, kamu sangat bahagia di ibu kota provinsi, dan saya tahu ada kakak laki-laki di sana. Ada apa dengan Brother? Petik 2. Ben di sana terdengar agak tidak sabar. Dia hanya mendengarkan Matthew dan tidak banyak bicara tentang kakak laki-lakinya. Ben masih sedikit tidak bahagia ketika ia mendorong Matthew untuk mengatur agar dirinya berkembang di ibu kota provinsi. Apa ada yang salah di rumah? Tanda tanya. Stuart secara alami tahu bahwa Ben sedikit tidak puas dengan dirinya sendiri, tetapi dia tidak peduli. Dia berkata dengan ringan, ayah terkena stroke, dan berapa lama dia bisa hidup, saya tidak tahu. Petik 2. Apa? Ben tiba-tiba mendengar suara nyaring, bagaimana caramu menjaga ayah? Bisakah ayah mengalami stroke? Stuart, sudah kubilang, jika terjadi sesuatu pada ayah, aku akan menangkapmu. Petik 2. Apa yang saya lakukan? Petik 2. Stuart bersenandung, ini bukan karena saya. Petik 2. Dia tidak peduli. Ben berkata, Anda menemukan waktu untuk kembali, jika terlambat, Anda mungkin tidak padat melihat wajah terakhir ayah. Petik 2. Setelah selesai, dia menutup telepon secara langsung. Dia sangat jelas bahwa Ben dan Logan adalah anak yang berbakti, dan Matthews dapat dikatakan patuh. Logan lemah, tapi Ben sangat mendominasi. Dia ingin menempati semua industri keluarga Matthew, dan dia harus mendistribusikan Ben ke ibu kota provinsi. Dia tidak pernah menatap Logan, tapi sekarang, keluarga Logan sangat malu. Ketika putra kedua kembali, saya tahu Anda dipukul oleh putra ketiga. Menurut Anda apa yang akan dia lakukan? Stuart menoleh dan menatap Matthew. Matthew segera memejamkan mata dan tidak berani menatap Stuart. Dia mendengar telepon, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tidak bisa berbuat banyak. Dengan amarah Ben, dia pasti akan membunuh Logan hidup-hidup. Putra ini, yang tidak setuju dengan siapapun, peduli pada dirinya sendiri, dan sekarang melihat pukulannya, dia pasti akan sangat menggelegar. Stuart yang menyakiti dirinya sendiri seperti ini. Anak ini, binatang buas ini, dia ingin Ben dan Logan saling membunuh. Pada waktu itu, di ibu kota provinsi, Ben meletakkan ponselnya, wajahnya hijau, dan aura pembunuh yang dingin langsung memenuhi lingkungan. Saudara Wu, apakah Anda ingin membunuh di sana? Kata pria dengan hormat. Tidak perlu membunuh, aku baru saja mau kembali ke Estopia Selatan, naga hitam, periksa. Kepala Ben, ada beberapa bekas luka, yang tampak mengejutkan, seolah-olah ada beberapa kelabang yang sedang merangkak. Di lengannya, tendon hijau meledak, sudut-sudut matanya berkedut. Ayo kita pergi sekarang. Di rumah Matthew menderita stroke dengan hal sebesar itu. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa Stuart adalah seorang bajingan. Tidak dapat mengurus sebanyak itu, Ben segera mengambil orang-orang dari ibu kota provinsi dan bergegas menuju Estopia Selatan. Di belakang bangunan di pinggiran kota, puluhan patung-patung tanah liat masih berjuang. Dalam 2 hari, beberapa orang telah melewati level pertama, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Andrew dalam hal kecepatan. Semakin banyak mereka berlatih, semakin mereka tahu betapa menakutkannya fasilitas pelatihan ini, dan semakin mereka mengerti betapa menakutkannya Andrew. Saudaranya gila sekarang. Selain melatih dan menerobos otak, tidak ada ide lain. Mata itu penuh darah,
dan mereka tidak cukup lelah untuk bergerak dan tidak akan beristirahat. Chong, datang lagi. Saya tidak percaya, saya tidak bisa lulus. Seseorang jatuh dan segera menamparkan tanah dengan tamparan, naik lagi, dan mulai lagi. Terutama ketika Anda melihat seseorang di depan Anda, mereka lebih menjengkelkan. Hanya dalam 2 hari pelatihan, mereka telah dapat merasakan kemajuan nyata, yang benar-benar mengerikan. Bab 82. Caleb, penanggung jawab, mengatur orang secara khusus untuk menyiapkan makanan dan air untuk mereka. Ketika saya melihat figur tanah liat ini, berguling-guling di lumpur seperti orang gila. Meskipun saya tidak mengerti apa yang mereka lakukan, saya selalu merasa itu sangat kuat. Tuan Anadrew, bisakah saya berpartisipasi dalam pelatihan ini? Dia bertanya Andrew, yang sedang duduk dan minum teh, dengan hati-hati. Anda masih melakukan pekerjaan klerikal Anda. Petik 2. Andrew menatapnya. Pabrik ini sangat menguntungkan, dan memberi Anda ekuitas. Petik 2. Astaga, napas Caleb hampir berhenti. Dia hanya seorang pekerja paruh waktu, dan dia sudah sangat senang menjadi penanggung jawabnya. Andrew bahkan memberinya keadilan. Uang bisa diperoleh, kata Andrew. Lagi pula, aku tidak kehilangan uang. Menjadi seorang pria lebih penting untuk menjadi bahagia. Tuan Andrew terima kasih. Tuan Andrew terima kasih. Petik 2. Caleb mengepalkan tinjunya. Anda dapat yakin Tuan, jika Anda dapat mengampuni hidup saya, Anda harus membuat tanaman ini bagus. Setelah selesai, ia bekerja dengan penuh semangat, seperti darah ayam. Andrew benar-benar tidak peduli dengan uang. Dia punya cukup uang, dan tidak bisa menghabiskannya seumur hidupnya, dan tidak masuk akal untuk menghasilkan lebih banyak. Tetapi jika Anda dapat melakukan sesuatu yang berarti, biarkan orang baik mendapatkan penghargaan yang baik, dan biarkan orang yang membumi memiliki kehidupan yang lebih baik, itu bagus. Dia mendongak dan melihat tidak jauh, saudara-saudara tampak putus asa seolah-olah mereka tahu dengan jelas bahwa fondasi mereka buruk. Hampir mustahil untuk mencapai persyaratan Anda sendiri. Ketekunan dan keuletan yang cukup adalah kunci kecintaan Andrew. Apakah itu semua sampah? Dia berkata dengan keras. Satu persatu, saya tidak setuju dengan Anda. Sekarang apa? Apakah saya harus menolak untuk menerima? Petik 2. Sama seperti fasilitas pelatihan, ini adalah fasilitas paling sederhana. Sudah seperti burung selama 2 hari. Kamu sangat mengecewakan. Petik 2. Jika tidak bisa, keluar saja. Jangan sampai kehilangan wajah ibumu di sini. Petik 2. Aku sedang mencari beberapa wanita tua, untuk lari lebih cepat darimu. Jika Anda tidak bisa, akui saja dan katakan bahwa Anda adalah benih yang keras kepala. Petik 2. Setiap perkataan Andrew sangat merangsang kelompok orang ini. Orang yang tidak memiliki kekuatan dan berencana untuk istirahat pada saat ini tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Setelah menghantam tanah, dia melompat ke balok keseimbangan lagi. Meskipun saya tidak bisa mengalahkan kakak laki-laki, tapi saya benar-benar ingin mengalahkannya. Masih ada lumpur di mulut anjing itu, menekan keengganan di hatinya. Jangan mengejek Tuan Agung dengan omong kosong, ini sudah selesai. Ini tidak lebih dari rintangan kedua. Lao Su adalah cucunya. Petik 2. Kakek, bajingan aku gagal lagi. Titik. Pada malam hari, Ben sudah sampai di rumah Matthew tua. Dia langsung pergi ke villa Matthew, ada 3 mobil, dan selusin orang yang galak mengikuti. Anak kedua, apa maksudmu? Bawa begitu banyak orang. Petik 2. Stuart melirik Ben, tidak puas. Ben mengabaikannya dan langsung masuk. Selusin orang di belakang mendorong penjaga keamanan di pintu. Pergi. Sangat mendominasi. Stuart mendengus dan tidak berbicara. Jika Ben tidak terlalu sombong, dia masih sedikit khawatir bahwa dia tidak bisa berurusan dengan keluarga Logan. Saat Matthew terbaring di sana, wajahnya masih bengkak, seperti sampah, mata Ben tiba-tiba berubah merah. Ayah.
Dia berlutut dengan bunyi gedebuk, meraih tangan Matthew, dan berkata dengan marah, "Siapa yang membuatmu terlihat seperti ini? Aku akan membunuhnya." Petik 2. Matthew ingin menangis, menggumamkan bibir, dan ingin memberitahu Ben, itu bajingan Stuart. Tapi dia terdiam. Dia mengangkat matanya dan memandang Stuart, yang mengikutinya, dan matanya tidak bisa membantu tetapi menumpahkan sedikit rasa takut. "Siapa itu?" "Kakakmu yang tidak berguna, Logan." Petik 2. Stuart memelototi Matthew, kilatan cahaya melintas di matanya, Matthew langsung menghindari matanya. "Kamu tidak tahu betapa menyedihkannya keluarga Logan terhadap keluarga Matthew kita." Wajah Ben tiba-tiba menunjukkan niat yang kuat untuk membunuh. Dia menoleh untuk menatap Stuart, seperti binatang buas. "Katakan semuanya dengan jelas." Bab 83. Akankah dia bangkit? Melihat Ben sangat geram, Stuart tidak panik dan berbicara. "Anda adalah pembangunan di kota provinsi. Keluarga saya selalu menjaga ayah saya. Ayah berkata bahwa Emma sudah sangat tua, jadi dia ingin membantunya menemukan seorang suami. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pria terbaik untuk menjadi suaminya. Tapi aku tidak menyangka Emma tidak hanya tidak menghargainya, tapi dia juga mencoba untuk membenci ayah." Petik 2. Dia berkolusi dengan Daniel dari Estopia Selatan, dan mengambil proyek terpenting ayah oleh Kiao Hao Hao, dan langsung mengkhianati ayah. Tidak hanya itu, anak ketiga juga dengan sengaja mendirikan Matthew baru, dan bahkan lebih dikatakan bahwa hanya ada satu Matthew di kota Fingol. Petik 2. Dalam beberapa hari terakhir, Matthew telah mengalami pukulan berat yang tidak dapat dijelaskan, dan kerugiannya sangat besar. Jika kita terus seperti ini, keluarga Matthew kita benar-benar telah berakhir. Di Estopia Selatan, hanya Logan dan keluarganya yang tersisa. Petik 2. Stuart langsung menuangkan semua air kotor di kepala Emma. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran adalah Matthews, dan ia tidak dapat berbicara karena stroke. Benyu tampak lebih jelek ketika dia mendengar ini, mengepalkan tangannya dengan erat, dan sampai bisa mendengar bunyi klik di antara tangannya. Logan sangat berani. Apakah dia akan memberontak? Dia bahkan ingin menghancurkan keluarga Matthews, menyebabkan Matthews terserang stroke. Ngomong-ngomong, katanya juga, untungnya, Ben ada di ibu kota provinsi. Jika Anda berada di kota Fingol, Anda pasti juga ikut kurang beruntung. Petik 2. Stuart mendengus. "Adik laki-laki, tapi kita tidak pernah memandang kedua saudara laki-laki kita." Sudah bertahun-tahun, dia menahan diri dan berpura-pura menjadi orang yang boros. Saat taringnya benar-benar terbuka, ayah dan aku tidak bisa bereaksi. Petik 2. Dia berjalan ke arah Matthew dengan ekspresi sedih dan meraih tangan Matthew, mata skaret Matthew mengelak. "Saya tidak berguna dan tidak merawat ayah dengan baik." Petik 2. Rasa bersalah dan tidak berdaya di wajah itu tampak seolah semuanya nyata. Benyu menatapnya, dan dia tidak mengontrol ekspresi Stuart saat ini. Wajah mengerikan itu sangat menakutkan. "Ayah, aku akan membantumu mencari keadilan. Tidak ada yang bisa merusak keluarga Matthew bersamaku. Tidak ada yang berani sombong kepada Anda. Bahkan anakmu sendiri." Petik 2. Teriak Ben. Setelah selesai, dia menatap Stuart, "Jaga baik-baik ayah, karena keluarga Matthew telah meletakkannya di tanganmu. Aku tidak akan bertengkar denganmu, tetapi jika kamu tidak merawat ayah dengan baik, aku akan membersihkan kamu juga." Segera, Ben membawa orang-orang pergi. Jejak kebanggaan melintas di wajah Stuart. Ben cukup berani untuk bergaul dengan baik di ibu kota provinsi, tetapi otak ini masih belum cukup baik. "Ayah, katamu, akankah Ben membunuh keluarga Logan?" Dia menoleh. Melihat Matthew, bibir Matthew bergetar dan matanya penuh ketakutan. "Apa kau ingin memberitahu Ben bahwa aku melakukan semua ini?" Matthew berusaha keras untuk menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak bisa bergerak. "Kamu bisa mencoba memberitahunya dengan cara ini, mungkin kamu akan mati lebih cepat dan tidak harus menderita rasa sakit ini." Petik 2.
Stuart berkata dengan tenang, tetapi Matthew ketakutan, dan setelah beberapa saat, suara keras datang. Bau urin. Celananya basah sekaligus. Stuart melirik jijik dan pergi dengan hidung tertutup, terlalu malas untuk diabaikan. Pada waktu itu, Logan dan Emma sudah kembali ke rumah. Jarang tidak bekerja lembur, bisa pulang tepat waktu, Cynthia menyiapkan makan malam yang lezat terlebih dahulu. Selama masa ini, ayah dan anak perempuannya sangat bekerja keras. Mereka terlalu banyak berupaya menempatkan perusahaan baru di jalur yang benar. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Andrew belum kembali selarut ini. Logan bertanya, anak ini, apa yang membuatnya sibuk selama 2 hari ini? Petik 2. Dia juga ingin meminta Andrew menemaninya minum 2 gelas. Ada beberapa hal di sana, dan dia telah ke sana baru-baru ini, hampir dalam perjalanan pulang. Petik 2. Emma benar-benar mencuci tangannya dan duduk di meja makan, menyeringai, dia tidak bisa mengambil makanan denganku hari ini. Petik 2. Dia baru saja akan mulai, Cynthia mengambil iga babi asam manis yang dicintai Andrew. Saat Andrew kembali, aku akan mengeluarkannya lagi, biar tidak kedinginan. Petik 2. Ibu gelombang. Emma benar-benar ingin menangis tanpa air mata, aku putrimu. Dia juga suka makan, tetapi sejak Andrew datang, dia selalu meletakkannya di depan Andrew, dia tidak diizinkan untuk mengambilnya baru-baru ini. Sekarang tidak apa-apa, jangan berikan pada dirimu sendiri, serahkan saja pada Andrew. Melihat keluhan putrinya, Logan tidak bisa menahan tawa. Makan dan makan, jangan menunggu anak itu. Petik 2. Dia akan mengambil sumpit, dan tiba-tiba, bang! Pintu kamar ditendang terbuka oleh seseorang. Bab 84 mendominasi. Suara keras itu membuat piring di tangan Cynthia terlepas, dan iga babi asam manis jatuh langsung ke tanah dan berserakan. Emma dan Logan juga terkejut, dan berbalik untuk melihat sekeliling dengan cepat. Kakak kedua, Logan berteriak pada Ben yang membunuh itu. Siapa saudara kedua Anda? Ben mencibir. Logan, kamu sangat berani. Aku tidak di Estopia Selatan, jadi beraninya kamu melakukan ini pada ayah. Apakah kamu masih manusia? Petik 2. Logan terkejut dengan apa yang dia lakukan. Paman kedua, Emma sangat takut sehingga wajahnya pucat, dan Ben sangat menakutkan. Mereka bahkan menendang pintu rumah mereka. Jangan panggil aku paman, keponakanku begitu berbahaya. Ben mata dingin. Dengan aura pembunuh, kamu tidak ingin menghancurkan keluarga Matthew, apa yang kamu inginkan sehingga kamu mau membunuh ayah. Lalu dia berjalan pergi ke Logan, dia mengulurkan tangannya dan menarik Logan dari kursi roda, meninju kerasnya. Ah, Logan menjerit kesakitan, seluruh orang jatuh ke tanah. Ben terus berjuang, menendang dan menendang. Hentikan, kamu tolong hentikan. Cynthia dan Emma terkejut dan bergegas melewatinya Logan, yang merupakan bukan lawan Ben, pasti akan terbunuh. Bang! Benyu tidak peduli, tapi ada tendangan lain, yang menendang keras ke kaki Logan Wen yang lumpuh. Limbah! Aku pikir kamu sia-sia, aku tidak berharap kamu menjadi sampah yang jahat. Petik 2. Untuk menyakiti ayah, kamu berani menggunakan cara apapun. Saat aku sudah pergi. Petik 2. Logan Stuart menahan rasa sakit dan mengertakkan gigi, itu tidak benar saudaraku. Masih berani berdalih. Ben memulai dengan lebih kejam. Hentikan, hentikan. Cynthia memeluk kaki Ben, Emma pun bergegas menghampiri Logan yang ada di depannya. Jangan pukul ayahku, Ben sangat marah. Keluargamu, bahkan tidak boleh hidup hari ini. Dia meraung. Hari ini, aku akan membunuhmu secara langsung. Kurasa ada di antara kalian yang berani untuk tidak menghormati ayahku. Petik 2. Setelah dia selesai, dia mengangkat tinjunya dengan keras, langsung memukul kepala Cynthia. Bang! Sebuah batu meledak seperti peluru. Punggung Ben tiba-tiba terasa dingin untuk beberapa saat, jadi dia tidak bisa melawan Cynthia, dan buru-buru berbalik untuk bersembunyi.
Tapi di mana dia bisa melarikan diri? Batu itu menghantam punggungnya dengan keras, membuat wajahnya tiba-tiba berubah, buru-buru melepaskan tangan Cynthia dan mundur 2 langkah. Di pintu, Andrew berdiri di sana, memancarkan pembunuhan yang mengerikan. Jauh lebih menakutkan daripada Ben. Di seluruh ruangan, udara mendingin seketika, seperti gudang es 1000 tahun. Hati Ben langsung meledak menjadi ketakutan yang kuat, ketakutan akan kematian. Itu menghantam ibu saya dan melukai ayah saya. Tidak peduli siapa Anda hari ini, jangan berpikir untuk tampil menonjol lagi. Petik 2. Suara dingin itu membuat Ben gemetar. Batu itu baru saja mengenai punggungnya, dan rasa sakitnya mengerikan. Dia tahu itu tanpa melihatnya, dan pasti orang yang sangat kuat. Ben menoleh dan menatap Andrew dengan ekspresi serius. Siapa kamu? Tidak peduli siapa aku, selama kamu tahu, kamu akan langsung mati. Andrew tidak punya omong kosong yang tidak perlu. Dia sudah pindah. Kecepatannya sangat cepat, dan langsung datang ke Ben. Dengan sampah semacam ini, dia tidak ingin berbicara omong kosong sama sekali. Melihat Andrew bergegas masuk, wajah Ben semakin marah. Bagaimana mungkin ada yang berani tidak mematuhinya secara langsung? Bahkan di ibu kota provinsi, beberapa orang tidak memiliki keberanian. Anda mencari kematian. Ben mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya. Cynthia dan yang lainnya tiba-tiba ketakutan dan pucat. Mereka tahu persis siapa Ben. Dia telah belajar bertarung sejak dia masih kecil. Dia sangat galak, dan dia ditangkap karena dia telah mengalahkan seseorang menjadi cacat. Jika dia menyerang dengan keras, Andrew akan berada dalam masalah. Cynthia hanya ingin bergegas untuk menghentikannya, tetapi melihat Andrew tiba-tiba mengulurkan tangan. Klik. Bab 85 lebih mendominasi. Andrew meraih tangan Ben, tinjunya, dan tidak bisa lagi maju setengah poin. Wajah Ben banyak berubah. Bebumem. Andrew tidak ragu-ragu dan mengerahkan tenaga, hanya untuk mendengar bunyi klik, pergelangan tangan Ben dipatahkan olehnya. Ah! Tanda seru. Terdengar teriakan benyu. Ben tiba-tiba berkeringat di dahinya. Dia menjerit, dan menghentikan beberapa orang, dan dia kaget. Tanpa diduga Andrew begitu kuat. Di depannya, Ben tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Orang tua Lausu, kamu berani menyentuhnya. Andrew tidak berhenti, meraih lengan Ben yang lain, dan mengklik. Lagi-lagi, suara tulang patah tajam. Cynthia merasakan jantungnya berdetak. Kamu, Ben menjerit, tangannya sakit, dan sudah mati rasa. Dia tersentak dan menendang, tetapi Andrew lebih cepat darinya, menendang lututnya dengan bunyi klik, dan Ben tidak stabil, dan seluruh orang jatuh. Ini hanya tatap muka, tangan dan satu kakinya, tidak berguna. Dia jatuh ke tanah, Andrew menginjak kaki terakhirnya, dan mata yang dingin membuat Ben takut. Dia tidak pernah setakut itu, juga tidak seperti hari ini, dipukuli oleh seseorang tanpa kekuatan untuk melawan. Andrew merendahkan dan menatap Ben, aku tidak peduli siapa kamu, berani menyakiti orang tuaku, aku akan membunuhmu. Seluruh rumah sunyi, dan bahkan Ben tidak berani membuat suara lagi. Dia adalah orang yang kejam, tetapi jelas bahwa Andrew di depannya bahkan lebih kejam dan kejam daripada dia. Dia sombong, Andrew lebih sombong daripada dia. Dia tahu lebih jelas bahwa selusin orang yang dia bawa keluar pintu pasti sudah jatuh, kalau tidak Andrew tidak bisa masuk. Andrew, Logan berkata, jangan bunuh dia. Saat ini, Andrew benar-benar dalam keadaan marah. Dia ingin membunuh seseorang, dan tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawabannya. Mendengar Logan membuka, Andrew sedikit mengendurkan tinjunya, jika tidak, Ben akan mati tanpa ragu. Bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku. Petik 2. Logan menarik napas dalam. Jangan bunuh dia. Petik 2. Andrew menyipitkan matanya. Keluarga Emma terlalu baik untuk diintimidasi oleh orang-orang ini. Ayah, kamu memperlakukan dia sebagai saudara, dia mungkin tidak memperlakukanmu sebagai saudara.
Petik 2. Andrew berkata dengan sopan, jika aku tidak buru-buru kembali hari ini, dia pasti akan membunuhmu. Petik 2. Ben tersentak, rasa sakit itu membuatnya gugup dan kaki telah lumpuh. Baru kemudian dia mendengar bahwa Andrew adalah suami sejati Emma. Stuart berkata bahwa dia telah menemukan pria terbaik untuk Emma. Dia tidak percaya. Siapakah Andrew dan sikapnya terhadap keluarga Logan? Bagaimana mungkin dia tidak jelas? Tapi sekarang, dia tidak tahu dari mana Stuart telah menemukan orang yang begitu menakutkan dalam diri Andrew sebagai suami Emma. Aku tahu. Petik 2. Logan tersenyum pahit. Dia menoleh untuk melihat Ben, kakak kedua. Mulai hari ini, kamu dan aku jelas, semua orang akan pergi dengan cara mereka sendiri. Aku ingin memberitahumu, ayah seperti ini, itu bukan salahku. Petik 2. Setelah selesai, dia melihat ke atas, biarkan dia pergi. Petik 2. Andrew mendengus. Hidupmu diberikan oleh ayahku, ingatlah dengan jelas. Petik 2. Dia melonggarkan kakinya, dan Ben segera berjuang untuk berdiri dengan satu kaki, seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya jelek, dan kedua lengan dan satu kakinya dirobek. Bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Logan? Wajahnya bergetar, dan dia tampak seperti tertawa, tetapi itu tampak semakin kejam. Bab 86 Akuntansi. Logan, kamu baik-baik saja. Dengan menantu yang begitu kuat, tidak heran keberaniannya semakin besar. Petik 2. Ben mencibir. Ayah bukan disebabkan olehmu, dan keluarga Matthew juga tidak dihancurkan olehmu, aku tidak yakin. Aku juga tidak percaya. Dan pada akhirnya, dia menatap Andrew dengan ganas, dan matanya membunuh. Dia masih tidak melemah setengah poin, tetapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ben menatap Andrew selama beberapa detik sebelum Ben mengertakkan gigi dan melompat pergi dengan satu kaki. Andrew dulu membantu Logan ke kursi roda. Cynthia dan Emma segera memasuki ruangan, mengambil lemari obat, dan merawat Logan untuk membersihkan luka itu. Air mata Cynthia jatuh dan terasa sakit di hatinya. Kenapa kamu begitu bodoh? Jika kau melepaskannya, akankah dia melepaskanmu? Petik 2. Dari kecil sampai besar, mereka bersaudara, apa kamu tidak tahu? Mereka semua mengganggumu, apa kau tidak tahu? Petik 2. Dia mengalahkanmu. Itu sangat kejam, kamu masih ingin melepaskannya. Kata Cynthia semakin sedih, bahkan menjadi marah. Tentu saja, dia tidak ingin Andrew membunuhnya secara tidak sengaja. Untuk sampah Ben dan menghancurkan hidup Andrew, dia tidak mau. Logan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggelengkan kepalanya. Mata Emma sangat merah, juga sangat tertekan. Melihat bahwa Cynthia masih menyalahkan Logan, dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Dia bangkit dan berjalan ke Andrew, ada keinginan untuk menangis. Mengapa mereka menggertak di rumah saya? Emma benar-benar menatap Andrew. Karena kamu tidak cukup kuat, kata Andrew lembut. Suatu hari, kamu cukup kuat, dan tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Petik 2. Lalu kapan saya bisa menjadi kuat? Emma bertanya dengan serius. Andrew mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap hidungnya, sudah hampir waktunya. Petik 2. Dia tahu bahwa keluarga ini terlalu baik, apakah itu Logan, Emma, atau bahkan Cynthia yang membenci keluarga Matthew, dia tidak akan membiarkan dirinya untuk membunuh Ben. Mereka tidak memikirkan Ben, tetapi untuk diri mereka sendiri. Tapi dari mana mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati sampah ini? Hari ini Logan membiarkan dirinya membebaskan Ben, tetapi Andrew juga tahu bahwa mereka telah sepenuhnya menyelesaikan keluhan mereka dengan keluarga Matthew. Sejak itu, kebaikan Emma tidak akan pernah ada pada keluarga Matthew. Pada waktu itu, di Donghu Building, seseorang diantar masuk, membuat Surong dan Ziden beberapa orang besar di lingkaran bawah tanah Estopia Selatan, semuanya tegang. Kami benar-benar tidak tahu tentang naga hitam. Di meja teh, beberapa orang tenang, dan tampaknya telah diduga bahwa seseorang dari ibu kota provinsi akan datang.
Dia datang ke sini untuk harimau hitam. Harimau hitam itu ditinggalkan. Dia adalah seorang saudara, pasti tidak akan duduk diam. Petik 2. Pria yang duduk di atas adalah pria mason, matanya menyipit saat ini. Di mata sipit, ada cahaya yang kejam. Lalu, siapa harimau hitam itu? Surong dan Ziden saling memandang dan melihat banyak hal dari mata satu sama lain. Orang-orang dari ibu kota provinsi ada di sini. Ben, seperti naga hitam, sangat terkenal di kalangan bawah tanah ibu kota provinsi. Sekarang naga hitam kembali ke Estopia Selatan dan menanamnya, itu menarik Ben yang lebih kejam. Meskipun Mason bukan orang besar, dia adalah Ben. Surong tidak berani menyinggung perasaan mereka. Macan hitam, saya khawatir Daniel tersinggung. Petik 2, kata Surong. Hal semacam ini tidak bisa ditutup-tutupi, asal mau dicek, lekas tahu. Secara khusus, Daniel sama sekali tidak memandang naga hitam itu di matanya. Ia juga mengatakan bahwa naga hitam itu hanyalah seekor cacing, sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Daniel, macan hitam mengumpulkan uang keluarga Matthew dan pergi ke Daniel untuk mencari masalah, dan hasilnya dihapuskan, jadi naga hitam kembali ke Estopia Selatan. Petik 2. Surong menjelaskan, ya, keluarga Matthew itu Ben. Rumah mereka. Petik 2. Wajah Gaoyan bahkan lebih jelek. Dua kunjungan ini terkait dengan Ben lagi. Bab 87 Ancaman. Harimau hitam dihapuskan oleh Daniel, dan kemudian naga hitam sangat mungkin terkait dengan Daniel. Tapi Daniel ini, dia dengar, naik di Estopia Selatan hanya dalam beberapa tahun, pasti sedikit mampu, tapi tidak peduli seberapa mampu, tidakkah mereka memikirkannya? Mason tidak berbicara, tetapi hanya mengetukkan jarinya dengan lembut ke meja, dengan ritme yang unik. Melihat ini, Surong dan Ziden juga tidak berbicara. Bahkan jika mereka tidak menyukai Daniel lagi, mereka bahkan berharap Daniel mati, tetapi pada saat ini, mereka harus bersatu sebagai orang-orang di lingkaran bawah tanah Estopia Selatan. Orang-orang di provinsi ini tidak baik. Benar saja, Mason mengangkat kepalanya dan tidak bertanya lagi pada Daniel. Jelas, dia tahu bahwa ini sudah cukup, dan mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aksi guntur yang sangat mendadak. Belum lagi Anda, di ibu kota provinsi juga tidak menerima kabar apapun. Kehilanganmu seharusnya besar. Petik 2. Dia menatap Surong dan yang lainnya berkata dengan ringan, sekarang tahun ini tidak mudah untuk menjadi malu. Petik 2. Kulit Surong sedikit berubah, dan dia mendengar apa yang dikatakan Mason. Tidak apa-apa untuk mencampur, Anda harus mencampur, dan Anda harus memilih cara Anda sendiri, jadi secara alami Anda harus melakukannya sendiri. Petik 2. Dia mencibir. Apakah mungkin, apakah saya masih bisa keluar? Mason tersenyum dan menatap Surong sebentar. Lautan yang luas tidak terbatas, tetapi saya tidak boleh melihat ke belakang, tetapi saya dapat memilih kapal yang besar sehingga saya dapat bertahan setidaknya di tengah badai. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, bos kita masih sangat tulus, beberapa masalah mari kita pertimbangkan. Petik 2. Pernyataan ini sangat menyeluruh. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk menelan semua orang Estopia Selatan. Saya pikir Mason akan lebih halus. Surong dan yang lainnya tidak berharap bahwa orang ini begitu brutal. Ini sama dengan memberi mereka pilihan, dan hasil dari pilihan menentukan konsekuensinya. Tidak masalah. Surong langsung bangun. Cara Surong saya selalu pergi sendiri, dan saya tidak suka kentut di belakang orang lain. Petik 2. Wajahnya tampak jelek. Ziden masih duduk di sana, tetapi wajahnya sama tidak sedap dipandang. Semua orang menginginkan kemerdekaan dan tidak ingin dikendalikan, tetapi orang-orang di ibu kota provinsi lebih kuat daripada mereka dalam segala aspek. Jika mereka tidak mengikuti, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Surong terlalu lemah, bagaimana denganmu? Mason mengubah postur tubuhnya. Bos kami berkata,
sekarang dunia ini bukan teman, itu musuh. Di dalam kata-katanya, penuh dengan ancaman. Beberapa orang di Zidane tiba-tiba mengubah kulit mereka. Ini ancaman telanjang. Jika mereka tidak tunduk, Ben akan datang dan mereka tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dia hampir dapat memastikan bahwa selama dia tidak setuju untuk turun hari ini, hidupnya mungkin akan hilang besok. Ketika angin naik dan turun, mereka yang bisa menyebut angin dan hujan di Estopia Selatan, di depan kekuatan yang sangat kuat di ibu kota provinsi ini, itu hanyalah kentut. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Mason berkata lagi, ibu kota provinsi akan segera berubah. Petik 2. Zidane dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat setelah mendengar kalimat ini. Apakah ada gerakan di lingkaran bawah tanah kota provinsi? Ini gelombang besar. Bahkan jika mereka tidak kembali ke Mason hari ini, akan ada orang lain yang datang besok. Selama mereka tidak kembali, itu akan menjadi jalan buntu. Zidane mengambil nafas dan memandang yang lain, sepertinya membuat keputusan yang sulit. Bab 88 Badai akan datang. Baik. Petik 2. Butuh waktu lama sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika dia tidak bisa didamaikan, dia tidak punya pilihan. Surong pergi lebih awal, dia tidak tahu beritanya, dia melewatkannya. Kehilangan dan ini adalah segalanya. Kami juga tidak punya pendapat. Beberapa orang lain mengangguk ketika mereka melihat Zidane, dia tidak lagi ragu-ragu, dan segera mengikuti. Mason tertawa. Keputusanmu sangat bijaksana. Petik 2. Setelah selesai, dia berdiri, tidak ingin membuang waktu. Ketika dia datang kali ini, ada dua hal. Satu untuk menarik Zidane dan bergegas ke bosnya, dan yang lainnya adalah untuk menyelidiki naga hitam. Sekarang, keduanya jelas. Surong tidak setuju, maka dia tidak perlu ada lagi. Badai akan segera datang. Mason baru saja keluar dari kedai teh dan mendapat telepon. Dia hanya memiliki ekspresi sombong dan tenggelam ke bawah. Saudara Wu, aku akan segera pergi. Petik 2. Dia ketakutan. Ben dihapus. Tempat apa ini di kota Fingol? Tempat naga hitam rusak di sini, dan sekarang Ben juga telah dihancurkan. Dia tidak punya waktu untuk memberitahu Ben kabar baik, dan hal besar seperti itu terjadi. Mason segera bergegas pergi. Ketika dia melihat bukan hanya Ben, tetapi selusin orang yang mengikuti Ben, semua kakinya patah dan napasnya hampir berhenti. Apa yang sedang terjadi? Beritahu bos, kirim seseorang untuk datang semalam. Segera. Ben dengan cemberut, berbaring di tempat tidur. Iya tuan. Detak jantung Mason begitu cepat sehingga dia membuka mulut untuk bertanya, tetapi ketika dia melihat kanibalisme Ben di wajahnya, dia tidak berani bertanya. Tiba-tiba, dia berkata Estopia Selatan di bawah tanah, kecuali Surong, semuanya melihat ke bawah. Petik 2. Ben sekarang tidak berminat untuk mengurus urusan Surong, dan menatap Mason, matanya yang dingin, penuh dengan pembunuhan yang kuat membuat Mason merasa sedikit kedinginan. Penampilan kejam ini cukup menakutkan, tetapi bagaimana dia bisa terganggu? Saya tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Mason segera berkata, saya akan melakukannya segera setelah orang itu datang. Kamu tidak perlu melakukannya. Ben membuka mulutnya saat ini, dan matanya muram. Orang-orang yang memilih untuk menundukkan kepala, bukankah mereka akan mengirimkan nama mereka? Petik 2. Mason menggerakkan hatinya dan mengangguk. Aku mengerti tuan. Petik 2. Ben menarik napas dalam-dalam saat melihat Mason pergi. Tidak bisa tidak menahan nafas lega. Cepat atau lambat lingkaran bawah tanah di Estopia Selatan akan dianeksasi. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, pasukan lain di ibu kota provinsi sudah akan mengawasi. Sepotong besar daging, semua orang ingin menggigit. Pada saat ini, pikirannya adalah satu hal. Bunuh Andrew, bunuh keluarga Logan, keluarga Emma. Setelah menyelesaikan semua perabotan yang berantakan, Cynthia dan Emma dengan hati-hati memberikan obat pada Logan.
Dia menolak pergi ke rumah sakit. Sekarang Logan memiliki ekspresi wajahnya sangat serius, dengan tenang dan tegas. Dia benar-benar berbeda dari yang lemah dan bimbang sebelumnya. Andrew mengeluarkan rokoknya dan ingat bahwa rokok itu ada di rumah, tetapi harus mengambilnya kembali. Tetapi Logan berkata, "Beri aku satu." Petik 2. Cynthia tidak keberatan. Andrew mengeluarkan satu, memasukkannya ke dalam mulut Logan, dan membantunya menyalakannya. Ini mungkin rokok pertama yang Logan merokok selama bertahun-tahun, dan hisapan pertama, ia batuk, dan wajahnya memerah. Pelan-pelan. Petik 2. Cynthia mengerutkan kening, tertekan. Dia tidak berhenti, tapi menepuk punggung Logan dengan lembut. "Kamu masuk kamar dulu." Petik 2. Logan berkata, "Andrew, mari kita bicara di balkon." Petik 2. Bab 89. Andrew mengangguk dan mendorong Logan ke arah balkon. Angin meniup asapnya, dan Andrew juga memesannya. Mereka berdua terdiam beberapa saat, dan Logan berbicara lebih dulu. "Aku bangun terlambat." Petik 2. Rokoknya terbakar di bagian ekor. Andrew tidak mengatakan apa-apa, mengambil satu lagi dan menyerahkannya kepada Logan. "Belum terlambat, ayah." Petik 2. Setelah Ben membuat keributan, Logan sekarang benar-benar terjaga dan benar-benar memisahkan diri dari keluarga Matthew. Dia sekarang hanya memiliki satu keluarga, hanya Cynthia dan Emma, dua kerabat. "Aku ingin memberikan kebahagiaan pada ibumu. Selama bertahun-tahun, saya berhutang terlalu banyak padanya." Petik 2. Logan menyesap dan terasa tercekik sampai matanya merah. "Dan Emma, aku berhutang padanya." Petik 2. "Makanya Anda harus menebusnya." Andrew berkata, "Bagian Emma, saya juga memiliki bagian, tetapi salinan ibu, saya tidak akan mengambilnya bersamamu, itu urusanmu." Petik 2. Mereka berdua saling memandang. Logan mengangguk. "Andrew, terima kasih." Petik 2. Jika Andrew tidak muncul, dia masih kacau, masih lemah dan tidak kompeten di bawah pencegahan Matthew. Biarkan istri dan anak-anak Anda mengikuti mata dan penghinaan Anda. Dan sekarang Logan, bangun, lebih bertekad dan bertekad untuk melakukan apa yang dia inginkan. Bulan depan, dokter akan datang ke Estopia Selatan. Andrew tidak menjawab kata-kata Logan, melainkan mengatakan sesuatu. Setelah mendengar ini, Logan tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Dia tahu bahwa Andrew sedang berbicara tentang dokter yang dapat menyembuhkan kakinya. "Setelah kamu pulih, waktunya untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya." Petik 2. Andrew tertawa, "Saya tidak akan melakukan bisnis, semuanya, itu tergantung pada Anda." Petik 2. Di pagi hari, Emma dan Logan dikirim ke perusahaan lebih awal, dan Andrew pergi ke tempat pelatihan di pinggiran kota lagi. 15 hari telah berlalu, dan suasananya semakin panas. Seorang pria lumpur di lumpur masih merangkak di sekitar. Mereka sepertinya tidak tahu kelelahan sama sekali, dan kegembiraan di wajah mereka tidak bisa disembunyikannya. Tetapi setelah hanya 15 hari, semua orang dapat dengan jelas merasakan kemajuan mereka. Terlalu menakutkan, tidak peduli dari aspek mana, kekuatan, kecepatan, kelincahan, reaksi, dan kekuatan ledakan telah meningkat secara signifikan, yang membuat sekelompok orang tampaknya telah menemukan harta karun itu. Peningkatan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami selama 20 atau 30 tahun hidup mereka, dan kengerian membuat mereka tidak bisa dipercaya. Tetapi semua ini sebentar lagi. Tidak ada yang berteriak keras, tidak ada yang berteriak lelah, dan tidak ada yang menyesali keputusan yang dibuatnya. Satu-satunya kekhawatiran mereka sekarang adalah mereka tidak bisa tinggal. Jadi, semua orang mati-matian. Andrew bersandar di mobil, menyalakan sebatang rokok, dan melirik. Sebanyak 10 level, beberapa orang telah bergegas ke level ke-8, ingin datang beberapa hari kemudian, seseorang dapat melewati semua kartu. Tapi dia merasa itu masih terlalu lambat. "Kakak, mereka yang ada di ibu kota provinsi, itu."
Sudah datang ini tidak baik satu. Daniel mengikuti. Kecuali Surong, semua orang menundukkan kepala. Petik 2. Berita itu tidak bisa menyembunyikan siapapun. Andrew tidak berbicara, Daniel melanjutkan. Ada perpindahan besar ke ibu kota provinsi. Saya mendapat kabar. Kali ini Ben membawa belasan orang, semuanya adalah pemain kelas 1. Petik 2. Ekspresinya serius. 13. Petik 2. Andrew mengatakan nomor itu dengan akurat. Daniel kaget. Mereka baru saja pergi ke rumah saya kemarin. Petik 2. Oliver berkata bahwa Daniel merasa bahwa akar punggungnya berdiri tegak. Ben memimpin orang-orang langsung ke rumah Andrew. Benar-benar lelucon. Dia tahu bahwa Ben adalah anggota keluarga Timotius. Dia baru saja akan mengingatkan Andrew untuk berhati-hati. Sekarang tampaknya keduanya pasti dalam konflik. Andrew utuh di sini, lalu jelaskan. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang tidak aku atur. Daniel segera berkata, mulai hari ini, keluarga Nona Emma aman, aku akan membiarkan orang-orang menatap setiap saat. Bab 90. Keluarga emas kota provinsi. Dengan Andrew, Emma, mereka pasti tidak akan melakukan kesalahan. Tetapi Andrew masih harus melatih anjing-anjing itu, dan mereka mungkin tidak selalu mengikuti Emma. Andrew tidak keberatan, ini memang diperlukan. Itu juga salah satu alasan mengapa dia melatih Ago dan yang lainnya. Andrew tidak berbicara. Setelah merokok, dia naik mobil dan akan pergi. Dia menurunkan jendela dan berkata dengan ringan, "Lau Daniel, orang-orang yang kamu kembangkan ini benar-benar tidak baik." Petik 2. Setelah itu, Andrew pergi. Tenggorokan Daniel bergerak, mengetahui maksud Andrew, dan segera berlari untuk berteriak pada Ago dan yang lainnya. Bisakah kamu menyia-nyiakan lagi? Biarkan Lao Su malu. Biarkan Lao Su malu. Petik 2. Sudah setengah bulan menjadi Raja Fu, dan tidak ada yang bisa lewat. Wajah Lao Su membengkak. Petik 2. Seekor anjing, kamu baik-baik saja. Jika tidak bisa, tinggalkan aku. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Petik 2. Layar berbalik. Kulit Stuart sekarang sangat jelek. Dia berpikir bahwa tembakan Ben, keluarga Logan harus dilumpuhkan satu demi satu, dan perusahaan mereka pasti tidak akan bisa dibuka. Tapi tanpa diduga, Logan dan Emma pergi ke perusahaan seperti biasa hari ini dan masih utuh. Itu Ben, tapi tidak ada berita. Anda mengatakan bahwa Andrew berani melawan, bahkan Tanner. Dia bertanya dengan Oliver yang menatapnya. Ini pertarungan, dan itu jauh lebih sulit daripada pertarungan. Saya khawatir itu akan dihapus. Petik 2. Oliver berpikir sekarang, dan merasa ngeri. Ketika dia memikirkan wajah Andrew, dia merasa tubuhnya gemetar. Ketakutan itu seperti tertancap di tulang, dan dia tidak bisa berlama-lama lagi. Bagaimana dengan Tanner? Sudah dibawa pergi. Oliver menangis dengan penyesalan. Ayah, bukankah kita memprovokasi keluarga Emma lagi? Aku sangat takut. Dia ketakutan oleh Andrew. Tidak ada yang berani melawan Neropati itu, bahkan kakak laki-laki dari keluarga Timothy di ibu kota provinsi tidak dapat membuat kesalahan, dan dia sekarang bagaikan kentut. Dia bahkan lebih tertekan karena Neropati ini masih dipilih oleh lusinan orang, dipilih dengan cermat, dan menjadikan Emma kandidat yang tepat untuk suaminya. Menamparkan. Stuart mengangkat tangannya lalu menamparkan. Hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana saya melahirkan putra seperti Anda yang tidak berguna? Petik 2. Emma benar-benar merampok barang-barang kita, aku harus mengambilnya kembali. Tidak hanya untuk mengambilnya saat aku kembali, aku masih membutuhkan barang-barang di tangannya, termasuk nyawanya. Wajah Stuart sangat kejam. Sekarang kota Fingol menyebar isu kemana-mana, keluarga Matthew-nya akan jatuh, dan keluarga Logan akan bangkit. Hanya ada satu keluarga Matthews di Fingol. Bagaimana dia bisa didamaikan? Kamu segera pergi ke ibu kota provinsi. Teriak Stuart. Ayah, apa yang akan saya lakukan di ibu kota provinsi? Oliver menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin pergi,
dia tidak ingin pergi kemanapun sekarang, hanya ingin bersembunyi di rumah. Melihat wajah Stuart yang berubah, dia tidak berani berkata apa-apa di setengah kalimat berikutnya. Kim suruh pulang. Stuart mencibir, katakan pada orang-orang emas, lalu emas dimainkan siapa? Selain itu, keluarga Matthew mengungkapkan ketulusan saya. Waktu itu, kota provinsi Tianhai, terlepas dari ekonomi, budaya, atau kekuasaan, tidak sebanding dengan kota Fingol. Keluarga Timothy, bahkan di ibu kota provinsi, juga merupakan nama keluarga yang dapat dengan mudah diperoleh. Pada saat ini, menatap Tanner, yang masih terbaring koma, Timothy, kepala keluarga Timothy, tampak sangat gelap. Tuan Jin, luka Petra agak serius, dan agak sulit untuk pulih sepenuhnya. Petik 2. Seorang dokter, berbicara serius dan berhati-hati, terutama cedera lutut, untuk berdiri di masa depan saya rasa itu tidak mungkin. Petik 2. Wajah Timotius lebih jelek lagi. Anda tidak dapat melakukan apapun tanpa bantuan. Dokter mendesah. Namun, ada dokter terkenal dari luar negeri yang akan datang ke provinsi Tianhai bulan depan. Dia mungkin punya cara. Petik 2. Terima kasih dokter. Petik 2. Timothy mengangguk dan menyuruh dokter itu segera pergi. Dia membantu Tanner menutupi selimut, dan kemudian berjalan ke ruang tamu, wajah murung seperti burung pemangsa, menyebarkan niat membunuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.